Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceng Kosim, CGP Angkatan 11 dari SMA ITI Badur Rahman akan memaparkan terkait dengan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi suka disebut juga dengan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Lantas, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi serta bagaimana penerapannya di dalam kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru berusaha melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Lantas bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Tentu yang pertama harus menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik atau kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek: kesiapan minat, kemudian profil belajar murid. Kemudian yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, baik itu konten, proses, dan produk. Kemudian yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan tentunya yang kelima adalah melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Adapun pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid belajar murid sebagai berikut. Guru dapat memetakan kebutuhan murid terlebih dahulu berdasarkan aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yaitu guru perlu melihat kesiapan belajar dari murid-muridnya. Hal ini dilakukan untuk melihat kesiapan belajar murid dalam memahami materi, konsep, pengetahuan, atau keterampilan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian, aspek berikutnya adalah minat belajar, di mana guru diharuskan memberikan kepada murid-muridnya untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Pembelajaran yang sesuai dengan minat dan siswa akan mampu meningkatkan motivasi belajar murid yang lebih baik. Adapun aspek yang terakhir adalah profil belajar. Bagaimana guru harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua murid. Pembelajaran yang secara alami dan efisien yang bergantung pada gaya belajar, kecerdasan, pengaruh budaya, dan lingkungan siswa itu sendiri. Nah, guru juga dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yakni yang pertama adalah konten. Bagaimana guru harus menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam. Selain itu, perlu mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian, strategi berikutnya adalah proses. Bagaimana guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar dari setiap murid. Proses ini tentunya mengacu pada bagaimana murid memahami dan memaknai apa yang dia dipelajari. Kemudian strategi yang selanjutnya adalah produk. Bagaimana guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan atau dibuat oleh murid. Produk ini disesuaikan dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Nah, lantas lalu bagaimana hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya pada pendidikan guru penggerak? Oke, kita langsung bahas saja terkait dengan koneksi antar materi dengan modul-modul sebelumnya, baik itu dengan modul 1.1 filosofi pendidikan KHD maupun tentang 1.2 nilai dan peran guru penggerak, kemudian 1.3 tentang guru penggerak,
Kemudian 1.4 budaya positif dan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Adapun kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pendidikan Ki Haji Dewantara. Tentu menurut Ki Haji Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, tentu seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak, dalam nilai dan guru penggerak bahwa mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid dibutuhkan dan apa yang bisa lakukan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik. Mewujudkan kepemimpinan pada murid atau peran guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Kemudian, kaitannya dengan visi guru penggerak, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry atau EA melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa, ambil pembelajaran apa yang dapat dilakukan, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran, jabarkan 3 strategi diferensiasi, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian dengan budaya positif, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelas. Kesimpulannya, bagaimana koneksi antar materi tersebut? Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Kemudian yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Baik, itu saja. Terima kasih atas pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Aceh Qasim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.